Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Budia. Oke, hari ini kita masuk subtema 4 pembelajaran 1, 2, 3. Budia kok digabungin banyak banget. Karena materinya tuh kalau dipotong-potong per pembelajaran nanti malah nggak nyambung. Jadi langsung Budia sambung aja biar lebih efisien juga. Oke. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan kalian siapkan buku paketnya, buku tulisnya, alat tulisnya, dan kita siap untuk berdoa. Kenapa harus berdoa? Agar apa? Agar ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat dan barokah untuk kedepannya. Oke? Berdoa di tempat dimulai. Berdoa selesai. Oke. Udah geser dulu ininya. Nah. Oke. Next. Hari ini kita akan belajar apa saja ya. Yang pertama adalah mengetahui unsur-unsur pecahan. Jadi materi kita hari ini tuh paling banyak itu kita akan membahas tentang pecahan. Yang kedua, menentukan nilai pecahan atau lambang pecahan berdasarkan gambar. Yang ketiga, menggambar dan mewarnai gambar berdasarkan lambang pecahan. Yang keempat, menuliskan lambang pecahan berdasarkan cerita. Yang terakhir adalah tentang merawat hewan. Kita langsung masuk ke materi. Oke, silakan kalian buka buku halaman 161. Di situ Dayu sedang memberi makan kelinci-kelincinya. Kemudian setelah memberi makan wortel, di sini Dayu memberikan biskuit khusus. Biskuit khusus kelinci untuk kelincinya Dayu ya. Nah, dalam satu keping, kemudian ganti dulu warnanya coklat. Nah, satu keping ini ketika dimakan kelincinya Dayu ternyata menyisakan segini. Nah, tinggal segini. Kemudian kita akan mengartikannya dalam bentuk angka. Karena kita kan nggak mungkin ya mengartikan ini, iki jenenge apa ya, masuk ini satu ya nggak bisa dong. Yang satu tuh kalau utuh, terus kalau segini gimana ngomongnya, membahasakannya dalam angka. Nah, dalam matematika kalau ada pembagian atau gambar yang nilainya seperti ini, itu nilainya adalah setengah. Nah, ini kita sebut dengan pecahan. Pecahan, apa itu pecahan? Pecahan adalah, Budia tulis di sini ya. Ini mana lagi pointernya? Aduh. Adalah bilangan yang terdiri dari dua angka. Seperti apakah itu angkanya? Angkanya harus seperti ini. Nah, bagian atas itu disebut dengan pembilang, sedangkan yang bawah itu berbentuk disebut penyebut. Budiah, kok yang apa jeneng ini kok X karo Y toh? Kenapa X dan Y? Karena ini untuk permisalan saja dan ini untuk mempermudah ya. Jadi yang namanya pecahan, Budiah ulang di sini. Pecahan itu bentuknya harus ada angka di atas dan angka di bawah. Misalkan di sini angka yang atas ini kita sebut dengan YX. Itu kalau X itu disebut, atau yang paling atas deh, atau angka atas disebut dengan pembilang. Nah, yang bawah disebut dengan penyebut. Ingat, angka pecahan bentuknya harus seperti ini. Ada angka ininya, angka lagi. Ada lambang ininya, strip ya, atau tanda per, pembagi. Lanjut. Nah, kita akan coba menentukan manakah yang termasuk pembilang dan yang penyebut. Oke, dari soal pertama ya. Budia lupa nggak ngasih nomor, hehe, maaf. Kok balik mana ini? Oke, 2, 3. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Ingat, yang pembilang itu berarti yang mana? Angka 1. Penyebut
Itu yang bawah, berarti yang angka 2. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pembilangnya angka berapa? Angka 3. Penyebut angka 4. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pembilangnya angka berapa? Angka 1, benar. Penyebutnya adalah angka 3. Oke. Ingat ya, jangan sampai salah. Jangan sampai nanti pembilangnya kalian nyebutnya yang angka 2. Pembilangnya angka 2, penyebutnya angka 1, nanti salah. Kalau berdasarkan soal ini. Ya. Jadi harus diperhatikan. Dieling-eling, sing dhuwur ki pembilang, sing ngisor penyebut, sing dhuwur pembilang, sing ngisor penyebut, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang kita akan mencoba menentukan nilai pecahan atau lambang pecahan berdasarkan gambar. Oke, Bu Diah mulai dari sini dulu. Kita mulai dari yang paling utuh. Ketika ada gambar yang utuh belum dibelek-belek. Dibelek-belek itu dipotong-potong. Nah, aduh. Belum dipotong kayak gini. Jadi kan masih utuh ya. Itu berarti nilai pecahannya adalah, kalau masih utuh itu nilai pecahannya adalah putih 1/1. Artinya 1/1 itu sama dengan 1. Semua pecahan yang nilainya gini 3/3, 4/3, bahkan sampai 1 juta per 1 juta itu sama dengan 1. Ya. Nah, untuk gambar ini itu nilainya adalah 1/1 atau lambang pecahnya adalah 1/1 sama dengan 1. Oke. Kita lanjut ke sebelah kiri. Di sini ada cookiesnya dibagi menjadi 2. Kalau Bu Diah tanyakan misalnya, kalau separuh cookies ini berarti nilai pecahannya berapa? Berarti nilai pecahannya berapa? 1/2 bagian. 1 potong cookies dari cookies yang dibagi 2 sama rata, sama besar. Kita lanjut ke gambar selanjutnya. Di sini ada cookies yang dibagi 3. Bu Diah mau tanya, kalau misalnya cookies segini, itu berarti nilai pecahannya berapa? Ingat, kalau 1 potong berarti nilai pecahannya adalah 1/pernya berapa? Lah, cookies ini dibagi berapa bagian? Ternyata dibagi menjadi 3 bagian. Berarti penyebutnya atau pernya itu adalah 3. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor selanjutnya atau gambar selanjutnya di sebelah kanan. Bu Diah kalau mau minta lambang cookies ini, potongan cookies ini dilambangkan dalam bentuk pecahan, berapakah angkanya atau pecahannya berapa? Kita tulis dulu 1. Kemudian dari berapa bagian? Lah, cookiesnya ini dibagi berapa? Ternyata dibagi 4, berarti penyebutnya adalah 4. Oke. Sekarang kalau misalnya gambarnya seperti ini, Bu Diah tuh disuruh menunjukkan ini lambang pecahannya berapa ini? 2 potong cookies ini. Kalau 2 potong cookies ya berarti ditulis juga pembilangnya ini jumlah yang dipotong berapa. Ternyata 2. Yang disuruh menunjukkan ya maksudnya penyebutnya berapa. Penyebutnya ya yang disebutkan adalah cookiesnya itu dibagi berapa banyak atau berapa potong. Ternyata kalau dari gambar ini dibagi menjadi 4 potong, berarti kalau disuruh mengartikan lambang gambar ini berarti lambang pecahannya adalah 2/4. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai pecahan atau lambang pecahan berdasarkan gambar. Nah, kita mulai dari soal yang pertama. Caranya bagaimana? Kalau diminta tentukan, nah ini belum ada soal tentukan nilai pecahan yang diarsir. Oke, yang diarsir ya, berarti yang berwarna. Sekarang kita tulis dulu, yang berwarna ini ada berapa? Ternyata ada 2. Tulis dulu.
sebagai pembilangnya. Penyebutnya kita hitung dulu jumlah keseluruhan kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ternyata ada 14, berarti penyebutnya adalah 14. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ini bagian diarsir ada berapa bagian? Ternyata ada 1. Kemudian penyebutnya kita hitung jumlah keseluruhan kotaknya. Jumlah keseluruhan kotaknya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6. Berarti nilai pecahan yang diarsir adalah 1/6. Kita lanjut ke gambar berikutnya. Gambar yang diarsir ada berapa bagian atau ada berapa kotak? Ternyata ada 1. Kita tulis 1. Nah, kotaknya ini dibagi menjadi berapa bagian? Dibagi 2. Ya sudah, penyebutnya berarti 2. Gambar terakhir, berapakah pecahan kotak yang diarsir? Kotak yang diarsir itu ada berapa? Ada 2. Sedangkan kotak yang tidak diarsir, sedangkan kotaknya ini dibagi menjadi berapa bagian sama besar? Ternyata dibagi menjadi 4. Pasti gampang ini, semuanya bisa. Kita lanjut ke slide berikutnya. Yang selanjutnya adalah mewarnai gambar berdasarkan lambang pecahan. Kalau sudah tersedia gambar dan sudah tersedia angka seperti ini, kita tinggal mengarsir gambar sesuai pecahan yang ditanyakan atau yang dimaksud. Di sini soal pertama nilai pecahnya adalah 1/5. Coba kita cek dulu ya, kotaknya ini ada 5 atau belum? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata sudah ada 5. Berarti kita tinggal ngarsir. Lah, ngarsirnya itu ada berapa bagian? Kita lihat pembilangnya. Pembilangnya ada 1. Berarti kita arsirnya 1 saja. Nah, jadi Budiah, nek misalnya aku ngarsirnya enggak di sebelah kiri pripun? Aku ngarsirnya di tengah. Boleh? Seperti ini? Boleh. Dimanapun boleh, asalkan itu menunjukkan satu bagian yang diarsir. Karena kan pertanyaannya di sini kan disuruh membuat atau menggambar atau mengarsir satu bagian dari 5 bagian. Ingat ya, intinya disuruh ngarsirnya 1. Kalau ngarsirnya 1 benar. Tapi kalau ngarsirnya lebih dari 1 itu salah karena tidak sesuai dengan soal. Tapi biasanya agar lebih rapi, ngarsirnya itu dari sebelah kiri, dari sini. Nah, agar lebih rapi ya. Dan ngarsirnya kalau bisa tuh jangan bencot-bencot atau maksudnya tuh beda-beda. Biasanya tadi kalau ini nanti jenis soal nomor 2. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini disuruh mengarsir 2 bagian, 2 arsiran dari 6 bagian. Kita arsir dulu. Nah, ini arsiran pertama. Ini yang mau Budiah sampaikan. Kalau arsiran pertama seperti ini, arsiran selanjutnya tetap garis-garis. Jangan arsiran selanjutnya konjo. Misalnya, nah, sebisa mungkin arsirannya sama, walaupun ini hasilnya tuh artinya juga tetap sama, tapi biar lebih rapi. Oke? Budiah misalnya aku yang ngarsir belencat pripun? Boleh. Selama tidak melebihi penyebut yang dipertanyakan. Misalnya seperti ini. Misalnya yang satu di pojokan, yang satunya juga di pojokan. Boleh nggak Budiah? Boleh. Sangat boleh. Lanjut. Nomor selanjutnya 2/4. Berarti kita akan mengarsir 2 bagian dari 4. 2 dari 4 bagian. Seperti ini. Yang selanjutnya 1/8. Berarti kita mengarsir 1 bagian dari 1 arsiran dari 8 bagian. Seperti itu. Nah, menggambar pecahan berdasarkan lambang pecahan. Nah, selanjutnya kita akan menggambar pecahan berdasarkan lambang pecahan. Kalau tadi kan kita mengarsir, sekarang kita akan menggambar.
Dimana menggambarnya tidak ada patokan, maksudnya di sini tidak ada langsung bunderan terus kita tinggal membaginya gitu, itu buatan kita mulai menggambarnya dari nol. Oke. Nah, yang namanya pecahan dibagi seimbang mungkin, sesama mungkin. Misalnya gambarnya lingkaran. Kalau kalian mau menggambar lingkaran, berarti kalau dibaginya 6, berarti baginya kalau lingkaran kan cenderung susah, nggak boleh nanti baginya seperti ini ya. Misalnya, nah seperti ini tidak boleh, harus dibagi sama besar sama luasnya. Kemudian, nah biar gampang kita gambarnya bentuk kotak saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, diarsir satu bagian. Nah, kalau disuruh menggambar dari nol atau menggambar benar-benar tidak ada patokannya, silakan Budi sarankan gambarnya kotak ya. Biar apa? Biar gampang. Sekarang yang selanjutnya dibagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini salah berarti, bentar. Karena kalau kotak lebih enak dibaginya daripada lingkaran. 1, 2, 3, 4, 5. 2 bagian ya. 2. Nah, selesai. Lanjutnya kita gambar lagi. Sekarang 7 ya, suruh gambarnya. 7. Agak panjang karena dibaginya banyak. Ini kan gambarnya nanti pakai penggaris ya. Di sini kan dia nggak ada penggaris karena pakai digital drawing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diarsir berapa bagian? Ternyata diarsir 2. Kita arsir 2. Selesai. Lanjut gambar berikutnya. 9. Berarti kita lebih panjang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Diarsir berapa bagian? 1 dari 9 bagian. Selesai. Seperti itu ya. Lanjut, sekarang kita akan menuliskan lambang pecahan berdasarkan cerita. Oke, ini mana? Pointernya kok hilang. Nomor 1. Ibu membeli kue bolu dibagi menjadi 8 bagian. Dimakan ayah 2 potong, dimakan kakak 1 potong. Berapakah sisa kue ibu jika ditulis dalam lambang pecahan? Oke, kita gambar dulu ya. Biar lebih mudah, kita gambar kotak. Bolu kan ada yang kotak toh. Nah, kita gambar dibagi dulu menjadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, dimakan ayah 2 potong, kita arsir untuk mengurangi 2 potong. Dimakan kakak 1 potong bagian, diarsir lagi 1 bagian. Berapakah sisa kue ibu jika ditulis dalam lambang lambang pecahan? Kita lihat yang tidak diarsir ada berapa sisanya. Ternyata ada 5. Berarti 5 per, tadi kuenya dibagi berapa? Dibagi 8. Berarti penyebutnya adalah 8. Itu adalah sisanya. Lanjut ke soal kedua. Paman membeli buah melon untuk dibawa pada saat kerja bakti. Saat kerja bakti, melon dipotong jadi 10 bagian sama besar. Dimakan Pak RT 2 buah, dimakan Pak Kadus 2 buah. Berapakah sisa melon jika ditulis dalam lambang pecahan? Karena ini lingkaran, karena ini melon, berarti kita menggambarkannya agar mudah menggunakan gambar lingkaran juga ya. Kita bagi dulu. Nah, ini sudah Budia bagi menjadi 10 bagian. Oke. Nah, sekarang kita arsir untuk mempermudah menguranginya. Dimakan Pak RT 2 buah, kita arsir 2 buah.
dimakan Pak Kadus 2 buah juga. Berapakah sisa melon jika ditulis dalam lambang pecahan? Kita hitung yang masih tersisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 per, tadi dibagi menjadi berapa bagian melonnya? 10 bagian. Oke, seperti itu caranya. Tapi kalau untuk cara mewarnai ini bisa dicoret-coret ya, maksudnya ini tidak apa, kalau pertanyaan seperti ini kalau tidak disuruh dengan caranya yang ini tidak usah disebutkan atau tidak usah digambar. Oke, lanjut. Nomor selanjutnya, cobalah menuliskan pecahan biasa pada gambar berikut ini. Bagian yang berwarna biru ada berapa bagian? 2 per, ini ada berapa bagian ini? 5. Bagian yang berwarna putih ada 3 dari 5. Gampang ya ini. Bagian yang berwarna merah ada 3 per 5. Bagian yang berwarna putih 2 per 5. Bagian yang berwarna biru ada 4 per 6. Bagian yang berwarna putih ada 2 per 6. Seperti itu. Kalau ini asalkan kalian menghitungnya teliti, pasti bisa mengerjakan. Lanjut. Merawat hewan, bacalah teks halaman 166. Ini bisa dibaca mandiri ya. Di sini intinya adalah seperti ini. Kalau kalian mempunyai hewan itu dirawat. Yang namanya merawat tidak hanya memberi makan dan minum, tapi membersihkan kandang, terus memandikan, kalau memang perlu dimandikan ya, kemudian kandang tidak lembab. Ini garis besarnya ada di halaman 166 ya. 166 itu merawat kelinci, 174 itu adalah merawat anak ayam. Jadi yang namanya kalau kita mau merawat itu tanggung jawab, tidak hanya beri makan minum tapi juga membersihkan segala-galanya. Kalau perlu diberi vaksin, perlu disteril, silahkan disteril. Agar apa? Agar hewan peliharaan kita itu tetap sehat. Oke, lanjut. Tugas hari ini adalah ini. Nah, tugasnya adalah ini Budi ada 5 gambar. Gambar pertama, kedua, 3, 4, dan 5. Tugasnya adalah menentukan soal pertama ini bagian yang diajar ada berapa bagian dalam bentuk pecahan. Bagian yang tidak diajar juga ada berapa bagian dalam bentuk pecahan. Semuanya silakan kalian tuliskan dalam bentuk pecahan. Ada 5 soal dari Budia, silakan digambar gambar pecahannya, digambar soalnya dan ditulis soalnya. Budia tunggu jawabannya. See you on my next video. Budia akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.